Hai Bio Friend, kembali lagi di podcast Bio bersama saya Kristiana Widiawati. Siang ini kita kebetulan kedatangan tamu, seseorang yang memang expert di bidang kurikulum, yaitu dengan Ibu Radhita Hapsari. Beliau adalah salah satu dosen di kampus terkemuka, di salah satu top 10 PTN di Indonesia, yaitu Universitas Brawijaya. Selamat siang Ibu Radhita, apa kabar? Bu Kristiana, alhamdulillah kabar baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau datang dan berbincang-bincang dengan kami di Bina Insani ini. Gini Ibu, siang ini kita mau ngobrol sedikit Ibu ya. Akhir-akhir ini Ibu, kita kan sebagai pelaku akademisi ya Bu ya, selaku pendidik, selaku orang yang berkecimpung di bidang akademik, itu kan selalu heboh atau sedang diviralkan dengan yang namanya kurikulum OBE. Nah, kita itu kan tidak lepas dari akreditasi. Salah satu dari bentuk atau salah satu dari bukti kualitas perguruan tinggi itu terlihat dari kurikulum ya Bu ya, kurikulum yang diterapkan di perguruan tinggi tersebut. Tetapi dalam akreditasi itu selalu yang ditanyakan adalah bagaimana penerapan OBE. Tetapi jujur Ibu, kami itu atau banyak yang belum paham tentang kurikulum OBE. Karena itu menjadi tuntutan kalau nggak salah. Kira-kira apa sih Bu yang harus Ibu jelaskan, kita tahu, yang perlu kita siapkan, karena kita tahu Ibu sebagai salah satu penggerak atau salah satu pengembang ya Bu ya kurikulum di PTN atau di UB ya namanya Bu ya, itu sehingga bisa menerapkan kurikulum UB dengan baik. Ya, terima kasih atas undangannya Bu Kristiana. Saya sangat senang sekali bisa ketemu di sini di Bina Insani University. Ya, memang sekarang ini memang kurikulum OBE ini memang sedang banyak dibicarakan gitu ya Bu ya. Betul. Dan memang tadi Bu Kristiana juga sempat menyebutkan bahwa kalau akreditasi salah satunya kita ditanya kurikulum OBE-nya. Dan memang ini kan sekarang sudah ada pergeseran ya Ibu ya. Yang dulunya adalah kurikulum berbasis waktu dan kompetensi. Sekarang kita bergeser ke kurikulum berbasis outcome atau berbasis keluaran. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya yang paling mendasar adalah di kurikulum OBE ini kita benar-benar mempersiapkan mahasiswa ini sesuai dengan profil yang sudah kita sepakati di awal gitu. Jadi dan sebelum kita membuat profil, yang perlu kita pahami adalah di kurikulum OBE ini ya kita harus mengambil insight dari berbagai pihak, dari berbagai stakeholder, sehingga lulusan yang akan kita hasilkan ini memang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Itu awalnya Bu. Jadi kalau kita bicara kurikulum OBE, artinya kita mempersiapkan mahasiswa kita nanti setelah mereka selesai sesuai dengan apa yang kita cita-citakan di awal. Intinya seperti itu. Oke, berarti kalau begitu kesimpulannya ini kan sedang tren dan memang akan menjadi salah satu kunci atau salah satu bahwa kualitas perguruan tinggi baik itu terlihat dari kurikulumnya. Nah, apa sih Bu sanksi atau dampaknya kalau kampus itu tidak menerapkan OBE? Ya, sebenarnya OBE atau tidak itu adalah pilihan, tapi memang sekarang yang didorong adalah ya sebaiknya memang setiap kampus menerapkan OBE karena tadi kita sempat berdiskusi ya Bu Kristiana ya sebelumnya bahwa pengguna kita ini sebenarnya siapa? Pengguna kita ini kan adalah dunia usaha dan dunia industri, sehingga kita harus mengakomodir tuh Bu, kita harus mengakomodir apa sih yang diinginkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Kemudian itu kita wujudkan dalam bentuk profil lulusan dan juga capaian pembelajaran lulusan. Sehingga dari situ tentunya nanti dampaknya yang akan kita rasakan adalah anak-anak kita ini setelah mereka berkuliah selama mungkin 8 semester atau 7-8 semester, setelah mereka keluar ya mereka akan bisa terserap di industri, sehingga sebenarnya dampaknya bukan cuma untuk institusi tapi juga untuk anak-anak didik kita semua. Oke, baik. Oke Bu, tadi saya juga sempat menyimak ya Bu ya, bahwa dalam penyusunan profil kurikulum itu tidak bisa ditentukan atau disusun langsung oleh perguruan tinggi, harus melibatkan stakeholder. Kira-kira stakeholder itu siapa saja yang harus kita datangkan, harus kita masih memberikan insight atau masukan itu dari mana saja Ibu? Ya, kalau kita bicara stakeholders itu kan ada stakeholders internal dan eksternal gitu ya Bu ya. Jadi
selain kita mengakomodir apa sih keinginan atau apa sih yang harus kita penuhi dalam kurikulum, kita bisa cari tahu dari stakeholder internal kita. Siapa stakeholder internal kita? Ya teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Bagaimana aspirasi mereka, kemudian teman-teman dosen, pengajar, lalu kemudian tenaga kependidikan, karyawan, itu juga masuk ke dalam stakeholders internal kita. Kemudian kalau yang dari eksternal ini bisa dari mana-mana Bu, dari pengguna misalnya, ya pengguna lulusan kita. Kemudian kita juga bisa undang juga institusi dari luar institusi kita untuk memberikan masukan atau mendapatkan insight dari luar, sehingga kita bisa dapat insight baru dari luar institusi pendidikan kita, atau bahkan dari anggota masyarakat. Gitu. Jadi ada internal dan juga ada eksternal, yang semuanya saya pikir semuanya sama-sama penting untuk kita akomodir atau kita dapatkan insight-nya untuk pengembangan kurikulum. Oke, itu kan yang dari stakeholder ya Bu. Kalau misalnya dari asosiasi bisa nggak Bu? Kalau yang dari akuntansi itu ada IAI, ada FMI, terus ada Kadin, Kamar Dagang itu, terus kita juga mengundang pihak BUMN, itu boleh, pemerintah daerah, boleh nggak Bu? Iya, tadi saya lupa mention itu Bu. Itu merupakan salah satu stakeholders juga sebenarnya ya Bu ya. Jadi memang asosiasi apa ya istilahnya, asosiasi program studi misalnya ya. Asosiasi program studi juga sangat penting Bu, karena kan kalau kita ikut KKNI itu ya, tadi kita juga sudah sempat ngobrol ya Bu Kristiana ya, bahwa kalau di KKNI itu kan ada aspek-aspek sikap, kemudian ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan umum, dan kemudian keterampilan khusus, yang mana kalau sikap dan keterampilan umum ini kan sudah ditentukan gitu ya Bu ya. Sudah ditentukan dari Dikti, ada juga di SNPT, tapi untuk aspek pengetahuan ini bisa dari asosiasi program studi. Jadi kesepakatannya nih untuk program studi ini, misalnya salah satu program studi, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki nih untuk lulusan si program studi ini, itu bisa diambilnya dari kesepakatan asosiasi. Oke, baik. Ternyata memang untuk menuju ke OBE itu prosesnya panjang ya Bu ya. Itu baru penetapan profil ya. Nah, sementara di dalamnya nanti kan kita ada banyak yang harus dikerjakan. Setelah profil apa lagi Bu tahapannya? Ya, setelah kita tahu profil lulusan kita, maka ini kita akan breakdown lagi ke CPL. CPL itu yang lulusan nanti juga masih mengacu ke KKNI juga sebetulnya ya Bu ya. Betul Bu. Setelah CPL baru nanti kita bisa petakan itu kira-kira untuk CPL yang sudah kita tentukan di awal itu, kira-kira bahan kajian yang bisa membekali mahasiswa untuk mendapatkan CPL itu apa saja. Sehingga ada CPL, kemudian turun ke bahan kajian, kemudian turun lagi ke mata kuliah Ibu. Mata kuliah ada CPMK, ada sub CPMK, lalu kemudian nanti ada evaluasi evaluasi juga ya. Ada evaluasi bagaimana ketercapaian itu tadi, apakah memang sudah sesuai dengan CPL dan apakah juga memang sudah sesuai dengan profil lulusannya. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan implementasi ya Bu ya, karena kan memang yang kami pahami, yang kami tahu berdasarkan pengalaman dari teman-teman juga, dari teman-teman dosen itu, kalau KKNI dengan BUB itu cara pembelajarannya agak beda. Bedanya atau prakteknya di mana ya Bu? Misalnya kuliahnya apakah tetap harus di kelas terus, apakah harus di luar kelas, ataukah ada praktek-praktek, itu di mana penekanannya di dalam penerapan UBE tersebut? Iya, sebenarnya kalau cara pembelajaran itu adalah sarana ya Bu ya, sarana untuk mencapai profil lulusan dan sarana untuk mencapai CPL. Betul. Gitu, sehingga kalau kita sudah punya CPL, ini bagaimana caranya agar kita bisa mencapai itu. Nah, kalau tadi Bu Kristiana bilang perbedaannya di mana, sebenarnya kalau yang sebelum OBE kan kita punya, sebelum OBE kan kita punya time base atau kompetensi base. Itu sebenarnya apa yang kita jadikan sarana atau cara pengajarannya bisa jadi juga bisa diterapkan di situ. Masih bisa diterapkan masih bisa. Tapi ketika kita sudah OBE ya
harus dipastikan bahwa sarana ini memang benar-benar sesuai untuk mencapai capaian pembelajaran itu. Sehingga sekarang ini juga sedang di encourage ya Bu ya, bahwa pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas. Gitu, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kristiana, pembelajaran tidak harus di dalam kelas, sehingga kita juga bisa pakai metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif, yang mana mata kuliah yang ada itu mungkin Bapak Ibu pengampu atau Bapak Ibu pengembang kurikulum di universitas itu bisa mengevaluasi kira-kira mata kuliah mana yang cocok atau sesuai diajarkan dengan metode kolaboratif partisipatif gitu sebagai sarana OBE. Nah, kalau kita bicara partisipatif dan kolaboratif itu ada case based method dan ada project based method gitu. Jadi memang untuk sebagai penunjang ketercapaian OBE, sebagai penunjang keberhasilan OBE, memang kita sebagai dosen, kita sebagai pengajar, kita harus sensitif gitu ya Bu, dalam tanda kutip sensitif, kira-kira untuk mata kuliah ini untuk mencapai ketercapaian JPL yang ini kira-kira metode pembelajarannya seperti apa gitu ya. Oh, jadi bisa jadi setiap mata kuliah metodenya beda-beda ya Bu ya. Betul Bu. Jadi maksudnya kalau selama ini juga kan kita kebanyakan reguler di kelas, Bu, ceramah terus gitu ya Bu ya. Tapi kalau OBE lebih banyak menyesuaikan ini ya. Ada kalau yang terkait dengan kompetensi, terkait dengan soft skill itu kan berbeda-beda. Jadi otomatis metodenya juga harus berbeda ya Bu ya. Satu lagi nih Bu, kalau dalam evaluasi penilaian Bu, tadi kan Ibu sampaikan berdasarkan case method atau project ya Bu ya, yang lebih aman, yang lebih sesuai untuk yang kompetensi, karena dalam program studi itu kan ada mata kuliah kompetensi, ada mata kuliah dasar umum, ada mata kuliah penunjang dan sebagainya. Kira-kira yang dominan yang akan banyak menerapkan OBE yang mana Ibu? Kalau untuk mata kuliah kompetensi mungkin lagi-lagi perlu dilihat jenis mata kuliahnya apa gitu Bu. Tapi secara umum aja Bu, secara umum kalau mata kuliah dasar itu dengan menggunakan pembelajaran reguler di kelas itu saya pikir masih oke. Tapi ketika ini sudah masuk ke ranah kompetensi mungkin perlu dilihat lagi mata kuliahnya, jenis mata kuliahnya apa, kemudian CPL yang akan dicapai apa, itu perlu disesuaikan lagi, saya pikir begitu Bu Kristiana. Baik. Menarik ya Bu ya, karena ini tuntutan ya, karena kita tidak hanya seperti zaman dulu ya. Kalau dulu orang duduk manis belajar, menghafal, pulang, selesai, terus lulus kuliah jadi apa nggak ngerti. Kamu kuliah dapat apa nggak dapat ya. Tapi kompetensi itu biar lebih melekat. Jadi apa yang mereka pelajari itu benar-benar akan terpakai dan langsung ingat seterusnya gitu. Karena itu kan menjadi suatu proses ya Bu ya. Ibu kalau berbicara ini kan sangat menarik ya. Tapi persiapannya kan dulu butuh waktu ya Bu ya. Karena habis migrasi dari KKNI menjadi OBE itu kan tidak mudah ya Bu ya. Karena sampai saat ini masih banyak, termasuk kami juga masih berproses menuju ke sana. Itu apa sih Bu yang harus kami persiapkan Ibu? Yang harus dipersiapkan tadi sebenarnya di awal berarti kan kita harus tahu dulu profil lulusan yang mau kita cetak seperti apa, cara penentuan profil lulusan, kemudian JPL itu juga harus melibatkan stakeholders gitu ya Bu Kristiana ya. Kemudian kalau misalnya kita mau menerapkan OBE secara utuh, itu artinya harus sampai ke evaluasi. Evaluasi, kemudian kita melakukan perbaikan atas evaluasi itu. Nah, berarti untuk bisa sampai ke evaluasi berarti profil lulusan harus ada, kemudian JPL harus ada, kemudian ada pemetaan antara JPL, bahan kajian, lalu ke mata kuliah, kemudian juga harus jelas mata kuliah mana yang dibebani oleh JPL yang mana. Kemudian dari situ juga kita harus jelas juga berapa persen nih bebannya untuk tiap mata kuliah, karena kalau kita bicara teknis Bu Kristiana, di evaluasi itu kita harus tahu seberapa besar capaian untuk tiap mata kuliah yang mengampu CPL yang dibebankan gitu. Iya betul. Ya, jadi prosesnya memang cukup panjang, terutama kalau kita baru mulai memberlakukan kurikulum OBE. Tapi kalau
kita baca literatur lagi, Bu Kristiana, OBE itu terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 kalau nggak salah ya. Sampai 5 tahap ya? Nah, sampai ke 5 tahap. Nah, tahap kelima ini adalah tahap paripurna, maksudnya tahap lengkapnya adalah di tahap kelima. Sehingga ketika kita sudah sampai ke evaluasi berarti ya sudah sampai ke tahap kelima. Tapi untuk mencapai itu kita masih boleh bahwa kita klaim ya, atau kita sebutkan atau kita nyatakan bahwa ya kita dalam tahap melakukan kurikulum OBE walaupun ini kita sedang berproses ya. Artinya nanti kembali ditunjukkan kita sudah sampai tahap mana gitu ya, Bu ya. Betul. Oke, baik. Selain proses panjang Ibu, saya ingin tahu juga sebetulnya untuk penyusunan kurikulum ini sebenarnya tugas siapa, atau ada dibagi-bagi kelompok? Ini tanggung jawabnya institusi, ini tanggungnya prodi, ini tanggungnya dosen. Karena kan ada yang harus dikontrol ya Bu ya. Itu bagaimana Bu sistem pembagiannya? Iya, memang kalau kurikulum ini kan, kalau kita bicara prodi ini kan dikelola oleh Kaprodi dan timnya ya Bu ya. Betul. Dan Kaprodi dan timnya ini tentunya bertanggung jawab atas kurikulum. Sehingga memang kalau kurikulum itu tanggung jawabnya prodi gitu. Tapi biasanya di setiap prodi ini punya kebijakan masing-masing. Banyak juga di prodi-prodi ini yang mereka punya satu kelompok tim kurikulum gitu mungkin ya sebutannya, walaupun mungkin di setiap prodi akan berbeda-beda, tapi biasanya ada tim kurikulum, ada tim kurikulum yang tugasnya memang untuk mengembangkan kurikulum. Mengembangkan, termasuk nanti mengevaluasi juga ya. Betul. Nah, jadi untuk dosen sendiri? Kalau dosen sendiri sebenarnya ranahnya itu ada di RPS dan evaluasi per semester Ibu. Berarti lebih membuat ke soal-soal evaluasi tiap ke per kelasnya ya. Betul. Jadi kalau RPS itu prodi juga punya wewenang untuk membuat RPS, tapi masukan-masukan kemudian mungkin ada masukan-masukan dari siapa tuh namanya dosen. Kemudian menginformasikan kira-kira kebaruan atau ada hal-hal baru yang bisa ditambahkan di situ. Itu adalah kewajiban dari dosen ya. Dan dosen juga punya kewajiban untuk melaksanakan RPS dengan sebaik-baiknya, karena RPS ini kan adalah rencana pembelajaran ya Bu ya, rencana pembelajaran yang sudah disusun secara rigid dan harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan RPS ya. Pembelajaran di semester tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan RPS. Baik, karena memang dosen kan yang di lapangan, yang dia tahu kasus, tahu permasalahan, tahu kekinian juga, maka dia punya peran di penyusunan RPS gitu ya Bu ya. Kalau berbicara ini memang sangat menarik ya, karena memang ini yang selalu menjadi pertanyaan setiap kali asesor datang Ibu. OB-nya bagaimana? Sementara ternyata seperti penjelasan Ibu rigid banget ya Bu, detail banget dan prosesnya banyak. Ya ada effort berarti nanti juga ada hasil. Tapi kayaknya Bu kita memang nanti kalau kita undang kembali mau nggak Bu? Kita soalnya kayak belum tuntas Ibu kayak berbicara ini, karena tadi tahapan 5 itu kan belum selesai ya Bu ya, karena itu kan kita perlu penjelasan detailnya, kayaknya perlu waktu khusus ya Bu ya, karena kita juga pingin lebih mengenal lebih detail dari tahu, karena kita juga pingin berguru juga, pingin juga menjadi seperti kampus-kampus lain, mengunggulkan atau mengedepankan kurikulum, karena itulah salah satu ciri khas dari prodi yang nantinya juga menjadi memberikan insight juga, memberikan dampak kepada konsumen ya Bu ya, karena kita harus tahu apa yang kita persiapkan untuk mahasiswa kita. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih banyak ilmunya dan knowledge manajemennya yang sudah kita terima. Terima kasih Ibu, sampai ketemu kembali. Bye Ibu friend. Bina Insani, bigger, better, higher.